Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama sekilas tentang modul 2.3 pada program Guru Penggerak tentang konsep coaching dalam pendidikan. Definisi daripada konsep coaching dalam pendidikan adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dan juga bahwa coaching dalam pendidikan itu sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Dan coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. 3 makna coaching dalam pendidikan. Ada yang pertama, kemitraan. Coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Kemudian makna yang kedua adalah memberdayakan. Coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban sendiri atas permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi. Jadi coach berusaha memastikan jawaban yang didapat oleh coachee kemudian diterapkan dalam aksi nyatanya, sehingga potensi coachee dapat dikembangkan. Keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang coach diantaranya keterampilan membangun dasar proses coaching, kemudian keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, sekarang apa perbedaannya antara coaching, mentoring, dan konseling? Proses coaching adalah merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaannya reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi dan membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam. Nah, sekarang apa itu metakognisi? Metakognisi adalah kemampuan untuk mengendalikan 6 tingkatan aspek kognitif. Di antaranya ada tahapan ingatan, pemahaman, terapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, dengan proses coaching ini, murid akan dapat menemukan potensi dirinya dan dapat mengembangkannya secara mandiri. Kemudian mentoring. Mentoring adalah memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu mentee untuk membuat perubahan. Sedangkan yang terakhir, konseling adalah hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya untuk memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah. Untuk lebih jelasnya, perbedaan coaching, mentoring, dan konseling bisa kita lihat melalui tujuan, hubungan, dan keahlian. Tujuan daripada coaching adalah untuk mengarahkan coachee menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sedangkan tujuan daripada mentoring adalah membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Kemudian tujuan daripada konseling adalah membantu konseli untuk memecahkan masalah. Perbedaan daripada coaching, mentoring, dan konseling jika dilihat dari hubungannya. Untuk coaching, itu hubungan antara coach dan coachee adalah kemitraan. Jadi coachee sendiri yang mengambil keputusan dan coach hanya mengarahkan. Kemudian pada mentoring, hubungannya antara seorang yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman. Jadi mentor langsung berikan tips untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai sesuatu. Kemudian pada konseling, hubungannya adalah antara seorang ahli dengan yang membutuhkan bantuan. Jadi konselor langsung memberikan solusi. Kemudian perbedaan dari keahlian. Kalau coaching itu adalah seseorang yang ahli bisa, ataupun seorang guru, teman, ataupun rekan kerja bisa. Tetapi kalau pada mentoring, itu mentor itu adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya. Kemudian pada konseling, konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian prinsip pada coaching. Di antaranya
adanya kolaborasi antara coach dan coachee. Kemudian coach menuntun, memfasilitasi, memaksimalkan potensi daripada coachee. Kemudian berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan kerjanya sistematis. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Guru Penggerak.